Selamat datang kembali di YouTube channel Keponi, dan kali ini saya akan memperlihatkan seberapa mudahnya merakit komputer atau merakit motherboard beserta komponen-komponennya dari awal. Nah, jadi di sini kita punya tipikal komputer untuk kelas budget ya. Jadi untuk biasa dipakai misalnya kayak di pelajar di sekolahan atau di perkantoran untuk entry data dan sebagainya. Jadi komponennya juga sedikit dan boardnya ini kecil banget. Ini micro ATX. Jadi ukurannya sangat kecil dan dia hanya memiliki 2 slot RAM dan 1 slot PCI Express. Jadi di sini juga saya akan sambil terangkan bagian-bagiannya dari motherboard ini. Kita akan pasang prosesornya. Di sini prosesornya kita akan gunakan Core i3 dan ini ada RAM-nya 4GB DDR3. Nah, ini untuk thermal paste-nya akan kita ganti dari yang bawaannya Intel jadi pakai Arctic MX4. Oke, pertama bagian-bagiannya dulu. Kita to the point aja ya. Ini adalah soket CPU. Jadi nanti prosesor diletakkan di sini. Jadi ini adalah soket CPU-nya. Soket CPU ini dia tipenya LGA 775. Dan untuk memasang prosesornya sangat mudah. Lalu di sebelah prosesor ini pasti ada slot RAM. Ada DIMM 1, DIMM 2. Kalau kita isi dua-duanya dia bisa dual channel. Lalu di sebelahnya biasanya ada untuk SATA yang ini. Lalu ini untuk power, ATX power. Di sini kita bisa temukan untuk SATA lagi, konektor SATA. Ini konektor USB biasanya. Front panel, yang satu USB 2, yang satu USB 3. Lalu karena ini micro ATX, jadi board ini hanya memiliki satu konektor untuk PCI Express. Nah, biasanya dia PCI Express X16, tapi bukan berarti kita nggak bisa pasang peripheral yang dia menggunakan X2 atau X1. Misalnya di sini saya ada USB 3 itu PCI Express, dia walaupun X1, tapi dia bisa digunakan di slot X16. Jadi nggak masalah, tinggal dimasukin aja seperti ini. Tapi biasanya kalau untuk di micro ATX seperti ini dia digunakan lebih untuk graphic card ya, untuk membantu kerja prosesor, walaupun di board ini sudah ada VGA internalnya bawaan Intel. Lalu ini kita punya slot SATA. Nah ini saya nggak tahu ini SATA M.2 atau NVMe atau M.2 SATA, tapi di sini dia ada slotnya. Saya akan pasang itu storage-nya SATA juga, tapi kebetulan yang akan saya pasang modelnya yang SATA biasa, yang pakai kabel, bukan yang langsung di board seperti ini. Nanti akan saya pasang pakai SSD, karena sekarang SSD sudah sangat terjangkau ya dibandingkan dengan hard disk, walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan hard disk, tapi untuk ini yang akan saya buat ini dia memerlukan SSD karena tidak butuh penyimpanan yang besar. Lalu ini yang penting, ini adalah front panel konektor. Coba kita zoom sedikit. Nah ini yang warna-warni ini namanya front panel konektor. Dia menyambungkan ke 4 komponen utama. Yang pertama adalah tombol power, yang kedua adalah tombol reset, lalu ada tombol LED untuk activity hard disk yang biasa kelap-kelip di casing itu, dan yang terakhir adalah untuk LED power untuk menunjukkan dia sedang on. Pinout ini biasanya standar, tapi ada motherboard dengan pinout yang berbeda. Nah untuk itu kita memerlukan user manual motherboard ini untuk mengetahui pin mana kemana. Tapi ada beberapa board yang selalu melabeli front pinout ini dia dengan di print di PCB-nya. Jadi bisa kita lihat untuk pinoutnya di PCB-nya. Kayak ini ada breakdown-nya front USB, ini ada breakdown-nya untuk front audio. Nah untuk ini juga biasanya ada somewhere around here. Oh ini nih, jauh banget. Nah jadi ini breakdown untuk si front panel tadi, tapi pinnya di sini, tapi petanya di sini jauh banget ya. Nah jadi untuk tombol power, tombol reset, lampu power, dan lampu hard disk activity. Lalu ini untuk header kipas, ini untuk kipas casing, sedangkan yang di sini yang 4 pin untuk kipas prosesor.
Lalu di sini adalah header untuk apa nih? Oh, untuk speaker ya. Yang ini header untuk speaker kecil yang di dalam komputer. Lalu di sini adalah header untuk front panel audio. Berlanjut, jadi prosesor sudah. Ini adalah jajaran MOSFET untuk mengatur kelistrikan yang masuk ke CPU. Ini ada untuk baterai CMOS atau baterai BIOS. Baterainya bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman punya komputer yang tiap dinyalain jamnya ngereset atau settingan BIOSnya berubah, biasanya ini baterai habis. Ini murah banget, tinggal dibukanya, ditarik klipnya, nanti tinggal dimasukin. Jadi masukinnya tinggal gini terus tekan aja. Seperti itu. Ini solusi untuk motherboard atau komputer yang tiap dinyalain baterainya berubah. Jadi tahunnya berubah jadi tahun 19 something gitu. Biasanya baterainya habis. Oke, lalu di sisi samping kita punya ini untuk USB. Ini ada HDMI. Ini ada untuk VGA. Ini ada USB lagi. Jadi total dia ada 6 USB di belakang. Lalu ada ini untuk LAN dan ini untuk audio. Simple banget. Dan di paketnya kita dikasih user manual sama back panel sorry. Nah, back panel ini yang suka nempel di casing. Simple banget. Dan juga terakhir ada kabel SATA. Ini yang nanti akan menghubungkan SSD kita. Oke, sekarang kita mulai rakit ya. Langkah pertama adalah kita pasang dulu CPU-nya. Untuk membuka soket CPU sangat mudah. Ini ada kayak levernya. Oh ya, ini karena dia LGA 775 ZIF ya. Jadi dia model soketnya seperti ini. Mungkin soket lain akan berbeda, kayak soketnya AMD AM3 Plus dia berbeda dengan ini, tapi prinsipnya kurang lebih sama, kurang lebih. Oke, dan kalau masang CPU itu dia hampir tanpa tekanan. Artinya kalau misalnya kalian harus dengan sekuat tenaga menekan sesuatu atau mengaitkan sesuatu, itu kemungkinan besar something goes wrong. Hati-hati. Oke, kita mulai. Pertama, ini tuasnya bisa digeser ke samping lalu diangkat, maka cage-nya akan terbuka. Lalu kita akan pasang CPU-nya. Nah, ini adalah Intel Core i3. Nah, di sini ini ada panah. Kita harus cari panah yang sama di motherboard. Itu untuk menunjukkan arah orientasinya. Di bawah sini ada panah juga, berarti panah ketemu panah, itu orientasi untuk prosesornya. Setelah itu kita tinggal tutup. Kita tutup seperti ini. Ininya didorong sedikit jadi masuk ke bautnya. Oke. Lalu kita tekan. Perlu sedikit tenaga untuk menekannya, tapi nggak sampai kayak yang kita menekan untuk kayak memaksakan. Jadi kita emang ada resistansi di sini karena dia ada engselnya, ada pairnya. Jadi cukup berat nekennya, tapi bukan sampai kayak yang berat banget. Itu harus hati-hati. Nah, lalu sebelum kita pasang kipasnya, ini saya mundurin sedikit. Kita pasang kipasnya, pastikan sudah bersih. Nah, kita akan kasih thermal paste-nya, thermal compound-nya. Untuk generasi prosesor i3 ini dia karena dainya kecil di tengah, jadi kita nggak perlu thermal compound banyak-banyak, sedikit aja di tengah sebesar kayak biji, sebesar biji kacang hijau mungkin ya, sedikit aja. Tapi kalau untuk prosesor high end kayak Ryzen, apalagi Ryzen versi 9, versi 7 atau Intel Core i9, dia karena dainya besar dan si computing unitnya tersebar, ini dia nyebarinnya diratakan, jadi kayak bikin huruf silang gitu. Tapi untuk Core i3 karena dia dainya kecil sekali, cukup bikin yang kecil aja, kita nggak mau terlalu luber. Setelah itu kita pasang kipas. Kipas ini sebenarnya orientasinya bebas.
karena dia nggak ada aturannya mau ngadep sini atau ngadep sini, tapi saya cari yang kabel ini deket ke konektornya. Nah, untuk memasangnya ini juga sangat mudah. Kita align dulu si pinnya dengan lubangnya. Oke, kita masukkan dulu putihnya. Lalu kita tekan dan putar. Lebih mudah kalau ada obeng. Ini pakai tangan sebenarnya bisa, cuman lebih mudah kalau pakai obeng. Jadi sambil ditekan, sambil diputar, biar dia klipnya mengunci. Seperti ini. Jadi sudah kuat ya, dan kita bisa cek di sini dia sudah rata dengan boardnya. Kelihatan di belakang ya, pinnya bagus, masuk semua. Oh, ini satu kurang kencang. Kita buka lagi. Oke, kita bisa pastikan pinnya semua sudah masuk sempurna. Di belakang ini kelihatan dia sudah masuk dengan sempurna. Dan di sini mungkin agak susah dilihat, tapi dia prosesornya sudah kontak dengan heatsinknya. Oke, lalu kita pasang kabel untuk kipasnya. Tinggal dimasukkan saja, hati-hati orientasinya. Seperti ini. Lalu kita pasang RAM-nya. Nah, RAM lebih baik dipasang dekat dengan prosesor. Jadi kalau cuma punya satu keping dan ada 2 slot, pasang di slot yang terdekat dengan prosesor. Ini ada notch-nya. Disamakan notch-nya. Cara masukinnya ini tinggal dibuka kan, ini bisa dibuka, lalu dimasukkan dan ditekan kanan kiri, nanti dia nutup sendiri. Jadi bukan ditekan sambil ditutup, tapi ditekan begini, nanti dia nutup sendiri. Dan nekannya nggak terlalu kuat. Kalau misalnya nekannya sampai keras banget, berarti dia RAM-nya kemungkinan besar miring atau belum masuk dengan sempurna. Oke, lalu SSD-nya akan kita pasang. Untuk SATA itu bebas, jadi nggak harus selalu di SATA 1 atau SATA 0. Dia nggak terlalu ngaruh, urutannya nggak sensitif zaman dulu, masih pakai kabel yang kayak pelangi itu apa, ribbon cable. Jadi nggak masalah mau di SATA 0, SATA 1, SATA 2, untuk urutannya bebas. Nah, ini kita sambungkan power supply-nya. Oke. Lalu terakhir kita akan hubungkan powernya. Untuk power sendiri di sini ada 2. Yang utama, yang pertama adalah ATX power yang bentuknya seperti ini. Ini kabel yang paling banyak. Ini untuk menghidupkan motherboardnya. Nah, kita sambungkan, hati-hati pinnya jangan sampai terbalik, bisa meledak. Nggak meledak sih, maksudnya bisa. Kalau sampai kebalik pasti rusak, karena ini wattnya gede banget dan voltasenya juga tinggi, 12 volt. Lalu ada yang namanya ATX 12 volt, ini untuk menghidupkan prosesor. Jadi kadang ada yang kelupaan nggak pasang ini, jadi komputernya atau boardnya nggak mau nyala. Posisinya di sebelah sini, biasanya di pojok kiri atas prosesor. Nah, ini untuk menghidupkan prosesornya. Selesai, lalu sekarang saatnya kita tes run. Kita akan tes. Saya sambungkan dulu PSU-nya dengan listrik.
Lalu saya sambungkan kabel VGA-nya, atau di sini saya pakai HDMI karena masuk ke komputer capture card. Nah, kita nggak punya tombol power, jadi diganti dengan gunting untuk shortkan pin power di front panel konektor. Kita akan lihat. Oke. Oke, teman-teman nggak bisa lihat, tapi di komputer saya udah kelihatan di sini dia sudah loading dan sudah booting dengan lancar. Artinya kita berhasil merakit motherboard ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar merakit komputer atau biasanya yang suka nonton video tentang komputer ini, adik-adik dari TKJ. Semoga lancar dalam mencari ilmunya dan video ini bermanfaat dalam membantu pendidikan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.